Jadi udah dapat beasiswa, udah dapat LOE, tapi ketika nunggu, kan saya dapat beasiswa kan ada masa tunggunya, saya iseng-iseng S2 dulu lah sambil nunggu gitu. Selamat sore, sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi. Satu podcast yang mencoba bercerita, sharing pengalaman dari rekan-rekan, teman-teman yang hebat-hebat dalam pencapaian studi mereka. Beliau-beliau ini orang-orang yang tidak mudah menyerah, mereka menempuh berbagai tantangan yang ada, sekaligus juga mereka saat ini sudah bisa menikmati apa yang mereka sudah capai. Beberapa dari antaranya masih studi, beberapa lagi sudah selesai. Nah, kita akan coba dengarkan apa yang mereka alami setelah panjang waktu-waktu mereka studi. Karena literasi itu terkait dengan hal-hal pendidikan, beasiswa, sekolah, mungkin juga hal-hal yang encouraging dari sekolah begitu ya. Termasuk juga nanti ada beberapa buku kita akan bahas dalam podcast ini. Kali ini kita akan dengarkan diskusi kita, obrolan kita dengan sahabat saya, Mas Vero. Selamat sore, Mas Vero, apa kabar? Selamat sore, Mas Raja, apa kabar? Salam sehat ya, Mas ya. Saat ini di mana posisi, Mas? Posisi sedang di Jakarta ini, Mas. Oke, di Jakarta, nggak boleh lama nih, masih PPKM ya. Besok ya? Ya, masih. Oke, harapan kita biarlah pandemi ini segera tuntas, kemesraan ini segera berlalu gitu ya. Amin. Dengan corona kita tak perlu berlama-lama lagi kemesraannya. Ya, Mas Vero, boleh dong di-share sedikit kepada teman-teman, kepada sahabat literasi tentang pengalaman Mas Vero. Saya itu dapat informasi Mas Vero ini pernah studi ke satu tempat ya, satu kampus yang cukup top gitu. Nah, boleh dong Mas disampaikan ke teman-teman Mas Vero itu studi di mana, kampus apa, negaranya juga barangkali luar negeri, dan yang paling penting adalah jurusannya. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Salam juga untuk para teman-teman sahabat literasi. Jadi perkenalkan, nama saya Vero. Saya S1 dari UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, masuk tahun 2006, lulus tahun 2010, jurusan Teknik Elektro. Terus kemudian saya kerja lumayan lama, terus baru dapat rezeki LPDP itu tahun 2015. Terus kemudian di 2016. Entar nih, LPDP itu apa tuh? Oh, LPDP itu tuh beasiswa dari Kemenkeu dan beberapa instansi pemerintah lainnya. Lembaga pengelola dana pendidikan. Intinya dia bikin anak-anak anak-anak terpilih seperti Mas Raja ini untuk bisa berkuliah di tempat-tempat yang bagus lah. Siap. Nah, di tahun 2016 saya berkuliah di Singapore Management University di Singapura, mengambil Master of Science in Innovation Strategy. Jadi di situ belajar tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan inovasi kebaruan dalam baik itu perusahaan, negara maupun bisnis. Terus kemudian saya lanjut lagi S2 lagi 2017 sampai 2019 di Macquarie University di Sydney, Australia. Itu mengambil MBA, Master of Business Administration. Jadi itu kita belajar tentang bagaimana mengelola bisnis, baik dari sisi SDM, keuangan, finansial, investasi, operasi, dan banyak lagi. Jadi banyak sih yang kita pelajari selama S2 itu. Wah, jadi 2 gelar S2 gitu ya, Master of Science sama MBA. Kurang lebih begitu. Wah, ini yang dapat beasiswa dari LPDP ini, apakah kedua-duanya atau yang mana Mas? Oh enggak, saya yang ini, yang Macquarie. Jadi udah dapat beasiswa, udah dapat LOE, tapi ketika nunggu, kan saya dapat beasiswa kan ada masa tunggunya, saya iseng-iseng S2 dulu lah sambil nunggu gitu. Ngeri juga ya, iseng-iseng aja S2 gitu ya. Wah, berarti ini enter benar dong gini. Waduh, cerita dong gimana Mas caranya Mas kok bisa tipsnya dapat dari LPDP itu. Karena kan informasi yang kita dengar tuh cukup sulit ya, petarungnya atau peminatnya juga akan luar biasa banyak begitu, ya kan? Gimana tipsnya Mas Vero bisa dapat itu Mas, LPDP itu? Ya. Jadi
LPDP ini kan berevolusi terus ya, secara aturan dan juga secara proses seleksi. Begitu di zaman saya, kita tidak perlu mendapatkan LOE terlebih dahulu, tetapi kita perlu mendapatkan beasiswa LPDP-nya juga bisa. Jadi dapetin LPDP dulu, baru nyari kampus, itu bisa. Tapi yang sekarang kalau nggak salah harus dapat LOE dulu, harus dapat kampusnya dulu, baru cari LPDP-nya. So mungkin tips yang berlaku di zaman saya mungkin tidak akan berlaku di sini, tetapi mungkin saya bisa share satu adalah tentang kenapa kita mau S2 atau S3, itu penting ya. Karena di dalam syarat beasiswa LPDP itu kita harus memilih memilih kampus dan kita harus membuat suatu statement of study, tujuan belajar kita apa. Nah, di sini sebetulnya banyak orang bingung harus menulis apa. Dan banyak juga Mas Raja yang nanya, saya harus nulis apa nih, kayak gitu. Nah, saya bilang balik justru, kamu mau S2 kenapa? Mau S3 kenapa? Harusnya kalau udah punya alasan, tulis aja yang ada di kepala kamu. Nah, kadang-kadang orang itu mencoba untuk menuliskan sesuatu yang bagus-bagus, tetapi tidak otentik. Nah, saran saya yang pertama adalah cari di dalam motivasi diri kalian, kenapa mau S2, kenapa S3. Dan jangan tulisannya adalah karena diminta orang tua, karena memang yang teman saya sudah S2, S3. It's not a good answer. Tetapi adalah kenapa sih kamu mau S2 dan hubungkan dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kenapa mau S3? Hubungkan dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini. Contoh misalnya, kalau Mas Raja S3-nya itu di bidang komunikasi. Kenapa? Karena saya merasa gelisah dengan komunikasi kebebasan pers yang misalnya kebablasan saat ini dan saya ingin mengambil peran dalam berkontribusi merubah itu. Itu kan bagus tuh. Jadi hubungkan antara apa yang mau kita capai dengan apa yang negara ini butuhkan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ketika interview. Interview juga banyak yang nanya, nanti interview harus gimana ya? Apakah harus gini, harus gitu. Sebetulnya itu interview itu kan proses ngobrol untuk mengenal diri teman-teman, karena kan LPDP tidak mengenal diri teman-teman kan, LPDP hanya mengenal apa yang ada yang mereka baca. Kalau misalnya Mas Raja IPK cum laude terus kemudian prestasi ini itu kan di kertasnya. Kalau ketemu orangnya, apakah betul-betul nih orang ini tuh mau kontribusi untuk negara. Nah, jadi ketika di interview tersebut, tipsnya adalah bahwa kalian ingat bahwa beasiswa kalian itu dibayari oleh orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat, dari mulai pembayar pajak yang mungkin mampu sampai mungkin pajak pertambahan nilai yang disumbangkan dari segelas es teh yang dibeli oleh orang-orang yang kurang mampu. Artinya apa? Kalian ini utang sama negara, pastikan bahwa apa yang kalian jawab itu bukan untuk diri kalian, tetapi untuk Indonesia. Seperti itu. Wow, menarik ya. Jadi sahabat literasi, 2 tips tadi yang disampaikan oleh Mas Vero ketika kita mau studi. Yang pertama tadi tetapkan dulu untuk apa kita studi. Jadi supaya kita sendiri siap nih waktu kita nanti membuat esai, membuat research plan kita itu memang related dengan apa yang akan kita bahas gitu dan menjadi kebutuhan bangsa begitu. Nah, yang kedua tadi tentang waktu kita tanya dalam sisi interview kita memang memiliki satu bobot yang memang dibutuhkan, memang benar-benar negara atau katakanlah review itu yang secara simpel ya, mereka tuh melihat bahwa ini orang layak diberikan beasiswa begitu. Nah, kemarin ketika Mas Vero studi di Australia, Mas MBA itu apa sih Mas yang menjadi topik risetnya Mas Vero? Oke. Kalau MBA itu kan suatu bidang studi yang praktikal ya, jadi memang kita tidak ada tesis memang Mas. Jadi tidak menulis kayak tugas akhir itu enggak. Tapi mungkin yang saya bisa ceritakan adalah biasanya mungkin tugas-tugasnya seperti apa sih selama 2 tahun saya MBA. Selama 2 tahun MBA, tugas-tugasnya itu berkaitan dengan kita dikasih kasus, kita dikasih permasalahan dalam bisnis. Misalnya ada bisnis yang menurun pendapatannya, ada bisnis yang mungkin secara SDM kurang solid. Nah, orang-orang MBA itu dituntut untuk bisa memecahkan masalah bisnis tersebut dengan teori-teori yang ada, dengan berpikir strategis dan berpikir terstruktur, sehingga alasan dan kemudian strategi yang kita berikan sebagai solusi itu masuk akal. Seperti itu. Jadi kita dilatih melakukan itu in a daily basis selama 2 tahun. Itu terus. Kalau itu dikaitkan dengan Indonesia, kira-kira seperti apa Mas implementasinya? Karena kan sekarang ini kan banyak bisnis Indonesia juga ya sedang, apalagi karena pandemi ya, sedang berdarah-darah juga gitu ya. Banyak sekali Mas, kalau kita kaitkan dengan Indonesia banyak sekali hubungannya Mas. Karena begini, suatu permasalahan itu kan ruwet ya, benang ruwet gitu. Nah,
berpikir terstruktur dan berpikir strategis itu memungkinkan kita untuk kalau ada benang ruwet tuh nggak langsung kita urai gitu loh Mas, tapi kita lihat dulu ujungnya di mana, pangkalnya di mana, oh yang ini harus dibalik, yang ini harus diputar, yang ini harus ditukar. Bayangkan, jadi kita dituntut untuk melihat segala sesuatu dari gambar besar. Bagaimana tidak melihat sesuatu dari sesuatu yang sempit, tetapi suatu gambar besar di mana permasalahan itu sebetulnya terdiri dari permasalahan kecil. Kita terlatih untuk memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil sehingga bisa dikelola dan bisa diselesaikan. Seperti itu. Nah, kalau hubungannya sama Indonesia apa? Sama. Bangsa ini punya banyak tantangan dan peran kita adalah memecahkan masalah bangsa ini. Setiap orang, setiap lulusan LPDP itu harus mengambil peran. Mas Raja mengambil peran di bidangnya masing-masing, saya mengambil peran di bidang masing-masing. Tetapi dengan kemampuan berpikir terstruktur tadi, saya bisa melihat suatu masalah, memecahkan masalah menjadi kecil sehingga kita bisa mengambil peran dari apa yang kita bisa kerjakan. Daripada kita mengutuki kegelapan, mendingan kita kan menyalakan lilin, ya kan? Nah, di sini kita betul-betul terlatih ya untuk melihat permasalahan bangsa ini dan kemudian mengambil apa yang mau kita kerjakan. Walaupun kita mengubah hal yang kecil, setidaknya kita sudah berperan, Mas. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ini jangan-jangan nih kemarin MBA ini bidang puisi ya kali Mas ya. Cakap benar. Jangan kutuki kegelapan gitu ya. Tapi salahkan warna gelap. Iya, salahin. Nah, iya. Ada gitu. Nah, Mas Tero kan saya kan sebutkan bahwa MBA ini kan memiliki satu perspektif bagaimana hadir di satu bidang bisnis ya, kemudian bisa membenahi dari berbagai perspektif, mungkin permasalahan yang ada bisa disoroti dari berbagai angle. Nah, saat ini Mas, mungkin saya sedikit akan mengajukan perspektif loh. Indonesia kan dibangun dengan UMKM perekonomiannya yang tumbuh kurang lebih sebaik 60% itu kontribusi itu signifikan ya bagi ekonomi kita. Nah, UMKM ini kan ngejelimet nih masalahnya. Mulai dari legitimasi legal formalnya, mulai kemudian dari ke akses perbankannya, mulai dari SDM-nya. Nah, itu gimana Mas kira-kira ilmu yang Mas Vero punya itu kalau kemudian diminta nih, coba dong rapikan dong kira-kira UMKM kita ini supaya paling tidak nih bankable gitu kan ya, mampu ya lebih meningkat lagi, tidak hanya 60% tapi muncul lagi UMKM yang baru. Gimana Mas? Kalau menurut saya begini, jadi UMKM kan memang menyusun sekitar 90% dari bisnis yang ada di Indonesia. Jadi UMKM ini kunci. Dan kalau menurut saya tema dari UMKM itu harusnya dua Mas, yaitu adalah bertahan kemudian tumbuh. Jadi UMKM itu it's okay, mereka nggak menjadi kalau misalnya suatu hari tidak menjadi bisnis menengah atau bisnis besar. Kalau mereka bisa survive, it's already good. Tapi kalau mereka bisa lebih lagi, bisa tumbuh, itu adalah bonus. Nah, kita bicara bertahan dulu. Nah, UMKM ketika kita bicara bertahan, artinya kan mereka harus menemukan keunikan mereka ya Mas ya. Nah, satu hal yang kita lihat harus ditingkatkan dari teman-teman UMKM adalah produk mereka belum memiliki diferensiasi. Misalnya kalau kita bicara tentang batik gitu ya, atau kita bicara kain atau makanan gitu ya, pada bikin keripik kentang semua gitu kan. Tidak ada bedanya antara keripik kentang A dengan keripik kentang B. Nah, artinya adalah pertama UMKM harus bisa menemukan pembedanya apa. Nah, kalau di MBA itu kan kita diajarkan ya, kalau marketing itu pertama positioning, kemudian pricing dan seterusnya sampai diferensiasi kita apa. Jadi itu yang pertama. Baru ketika kita sudah menemukan perbedaan kita harus paham pasar kita apa. Kadang-kadang itu kita berusaha untuk menjual ke semua orang. Exactly no sebetulnya, karena produk itu kan punya segmen sendiri-sendiri. Nah, UMKM harus paham dia ini produknya apa, harganya berapa, dan dijual ke siapa. Lebih penting lagi adalah touch point-nya kemana. Baru berikutnya adalah go to market. Nah, UMKM sangat penting sekali hari gini, apalagi pandemi, itu untuk berintegrasi dengan teknologi. Baik itu UMKM apapun, menurut saya semua UMKM adalah perusahaan digital, Mas. Jadi semua UMKM itu adalah startup sebetulnya, startup digital. Artinya apa? Kalau kita jualan kaos kaki aja, pastikan itu ada di lapaknya di Bukalapak atau di Tokopedia dan seterusnya. Ya, jadi penting sekali untuk teman-teman UMKM itu up to date dengan tren-tren teknologi yang ada. Baru tema-tema berikutnya adalah untuk bertahan, pastinya adalah manajemen finansial yang baik. Nah, ini di sini kunci karena biasanya seperti yang Mas Raja bilang tadi, UMKM ini kan legal formalnya masih kadang-kadang tidak diurus, apalagi biasanya karyawannya juga kadang-kadang tidak diperhatikan apakah mereka statusnya full-time employee, apakah kontrak. Yang penting biasanya ikut aja, yang penting kamu ikut dulu deh, seperti itu. Nah,
kadang-kadang kalau tidak diperhatikan struktur SDM yang betul, itu orang keluar masuk mas. Orang keluar masuk itu kan sebetulnya kan pusing ya. Ketika keluar kita nyari lagi, keluar nyari lagi. Ya kalau keluar aja. Kalau dia keluar bawa resepnya kita, bawa patennya kita, bawa intellectual property-nya kita, itu kan jadi sulit ya seperti itu. Artinya penting sekali untuk UMKM memperhatikan kesejahteraan karyawan, bagaimana aturan kerja dan seterusnya, dan yang penting adalah finansial. Karena gini, kebanyakan UMKM, saya tidak bilang semuanya ya, tetapi kebanyakan UMKM itu kan usaha-usaha non formal yang biasanya dimiliki oleh keluarga, ya kan. Biasanya itu mereka sulit membedakan antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Nah, di situ kesalahan nomor satu tuh. Jadi UMKM itu harus betul-betul fix, rigid, dan dan disiplin. Ini uang perusahaan. Mau kita besok membayar uang sekolah anak, jangan pakai uang perusahaan ini. Gimana caranya dipakai sumber lain? Itu bertahan mas. Jadi walaupun kita bicara bertahan aja itu banyak aspeknya. Nah, kebanyakan kita fokusnya adalah ayo kita maju-maju, bagus, tapi bertahan dulu. Baru kalau udah bertahan, bisa bertahan di tengah gempuran pandemi, tidak bangkrut, tidak tutup, itu udah survive, itu udah kemenangan besar lah hari ini. Baru kita bicara growth. Growth itu another conversation lagi. Tetapi kalau menurut saya, UMKM ini harus dijaga tidak mati dulu. Itu aja. Pandemi ini kan banyak sekali mematikan banyak UMKM. Jadi saya mungkin fokus pada growth, pada bertahan aja dulu. Bertahan, defense ya. Defense dulu aja. Oke, jadi kalau tadi Mas Heru bilang nih, bagaimana UMKM ini bertahan, berarti kan pertama-tama dia harus tahu dulu apa yang diferensiasinya, gitu, pembeda dia dari UMKM. Dan kedua kemudian dia baru memiliki service mungkin ya, layanan dia apa ya, seperti katakanlah layanannya mungkin selama ini ya ngasal gitu kan, packingnya itu kurang baik, maka sekarang perlu dibenahi lagi ya packingnya. Nah, kalau dalam, ya saya tertarik tadi Mas Vero sebutkan dari sisi harus menggunakan digitalisasi teknologi gitu. Nah, itu artinya kalau sekarang ini tadi Mas Vero sebutkan semua UMKM itu adalah startup. Oke, berarti nanti kalau banyak startup muncul, apakah ini tidak saling berebut pasar, Mas? Atau bagaimana, Mas? Ya, enggak sih, karena pasarnya sendiri besar, Mas. Indonesia itu adalah domestic market salah satunya terbesar di dunia. Dan kita belum mengkapitalisasi atau memanfaatkan semua sebagian besarnya. Artinya apa? Kalau kita tidak yang memanfaatkan, negara lain akan memanfaatkan. Artinya nggak masalah sih sebetulnya kalau pasarnya jadi rame tapi orang-orang kita sendiri. Yang bermasalah adalah ketika rame tapi bukan orang-orang kita. Itu jadi bermasalah karena artinya adalah aliran dana itu tidak berputar di Indonesia tetapi lari keluar dan itu akan jadi problem. Oke, jadi sahabat literasi yang punya passion untuk berusaha UMKM begitu, silakan nanti Anda bisa tanyakan pertanyaan Anda dengan menghubungi nomor yang ada di layar ini. Kami akan mencoba merespon Anda juga nanti jika perlu menanyakannya Mas Vero, kami akan teruskan ke beliau. Nah Mas Vero, saat ini saya tuh lagi tergelitik ya, saya tuh lagi coba mempelajari juga TikTok gitu ya. Mungkin bukan area saya, tapi saya boleh ikut nih, karena saya pikir betul tadi Mas Vero bilang harus kita in-charge juga kan dengan teknologi. Saya lihat di TikTok itu banyak sekali penawaran bisnis yang mudah, tidak perlu modal, artinya modalnya itu kecil gitu kan. Misalnya ada juga yang beberapa itu sampai produk sampai ekspor begitu. Nah, gimana Mas menurut Mas Vero untuk bisa memanage ini supaya kemudian ide-ide cerdas ini kemudian bisa dioptimalkan oleh masyarakat Indonesia. Betul tadi Mas Vero bilang, selama itu pasarnya dikuasai oleh pasar Indonesia atau pemerintah Indonesia kan perputaran uang kan di Indonesia begitu ya. Nah kalau kemudian ide ini sampai tercuri oleh orang luar, mereka melihat wah ini potensi Indonesia besar nih, saya masuk aja. Nah bagaimana kira-kira Mas untuk paling tidak membatasi ini hanya khusus untuk pemain Indonesia? Ya, menarik sih Mas. Jadi memang dengan teknologi era digitalisasi, disrupsi dan industri 4.0, kita tidak bisa menghalangi arus arus pasar dari luar sebetulnya. Orang mau masuk itu bisa aja, apalagi sekarang semua modelnya gadget aja kan seperti itu, dan gadget tidak mengenal batas geografi. Jadi bisnis yang cross border itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Artinya apa? Ketika kita bicara menghindari itu atau setidaknya memperlambat, itu perannya bukan hanya dari kita saja, tetapi dari semua elemen bangsa. Pemerintah harus membuat regulasi, kemudian pemain e-commerce juga harus membuat suatu regulasi memproteksi pemain lokal, tapi juga pemain lokalnya ketika sudah dibantu proteksi seperti itu,
jangan produknya juga malah kurang berkualitas. Jadi pemain lokalnya juga harus menjaga kualitas. Karena at the end begini, ketika misalnya hanya produk Indonesia yang tersedia, tetapi kita tidak bisa memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pasar, maka pasar itu akan mencari standar kualitas yang mereka inginkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi sahabat literasi ini hal penting karena saat ini itu dukungan dari UMKM itu sangat besar ya, terutama bagi teman-teman yang merasa bahwa aduh saya tuh pengen loh coba ini tapi nggak punya modal, selalu langsung mematahkan semangat dengan wah itu kan perlu modal, ternyata enggak. Yang penting itu kalau tadi saya tangkap dari perspektifnya Mas Tio adalah coba dulu, maju dulu gitu kan. Coba itu ya memang perlu modal ya, modalnya modal keberanian, tapi artinya ketika Anda berani belajar terus meskipun sesekali atau beberapa kali jatuh, bangkit lagi. Nah, ini juga bisa berlaku dalam hal mencapai studi kita. Tadi kan kita panjang lebar sampaikan oleh Mas Vero bahwa ketika Anda mau studi, Anda harus prepare dengan baik. Nah, ketika kita mau bermain di usaha ya, di segmen UMKM, kita juga harus prepare dengan baik. Prepare paling tidak kita tahu dulu apa keunikan kita, kemudian bagaimana menentukan harga, apa service kita, begitu ya. Ini sangat canggih ya. Artinya saya melihat bahwa ini satu ilmu yang mahal yang menurut saya kita bisa dapatkan dari Mas Vero, dari pengalaman beliau juga selama jadi praktisi ya. Sebelumnya Mas Vero di itu Mas ya, sempat kerja di salah satu satu perusahaan besar nih. Apa namanya Mas? Kalau boleh tahu Mas? Ya, saya pernah bekerja di Microsoft, di IBM juga pernah, dan Microsoft ya. Jadi itu kan sangat terkait dengan teknologi begitu. Nah, Mas Vero, ketika Anda studi di Australia kemarin, apa hal yang Mas Vero alami yang sangat berkesan sehingga itu nggak bisa dihilangkan, Mas, nggak bisa dilupakan, baik itu pengalaman susah maupun itu pengalaman suka ya, Mas? mungkin kalau susah ya ada lah ya, tetapi mungkin kita karena semangatnya optimisme, kita fokus pada yang enak-enak dulu aja ya. Jadi begini, bahwa ketika kita berkuliah di luar negeri, artinya kita akan masuk ke lingkungan baru. Akan lebih baik jika kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan perspektif baru. Jadi jangan hanya kita bergaul dengan sesama teman Indonesia, itu bagus karena kita butuh suatu keluarga dekat ya. Tetapi pastikan juga kita memiliki network yang baik dengan teman-teman yang berasal dari negara lain. Dan ketika MBA itu kan kita bertemu dengan mahasiswa dari berbagai negara ya, ada dari Eropa, Afrika, dari Amerika, dan Australia tentunya, dan juga Asia pastinya. Nah, di situ sebetulnya saya betul-betul melihat bahwa value atau nilai dari sebuah sekolah di luar negeri itu bukan hanya materinya, tetapi adalah jaringannya. Karena orang-orang yang lulus dari sini, mungkin habis itu dia terbang ke Nigeria menjadi manajemen consultant di sana. Orang yang lulus dari sini terbang ke Amerika menjadi bankers di sana. Orang yang lulus dari sini terbang ke Eropa menjadi pemilik perusahaan di sana. Artinya apa? Artinya adalah ketika lulus dari MBA, yang mahal adalah jaringannya. Karena jaringan ini bisa mempercepat apa yang kita mau capai. Misalnya, kita mau ekspor. Ternyata teman kita memiliki perusahaan yang akan menyerap barang yang kita ekspor. Itu hanya dengan 1 atau 2 phone call itu beres itu deal bisnis. Tetapi kalau kita nggak kenal, pastinya kan nyari jalurnya beda. Mungkin buka websitenya, lihatnya adalah nomor telepon kantornya, nanti hari itu diterima oleh resepsionis diter-forward ke yang lain. Banyaklah prosesnya. Tetapi semua itu bisa diperpendek dengan pertemanan dan perkenalan. Nah, akhirnya di situ saya beruntung sekali sebetulnya memiliki teman-teman yang akhirnya membuka jejaring kita ke seluruh dunia di situ, dan potensinya banyak. Nah, ketika kita memiliki jejaring yang kuat, tantangan berikutnya adalah mau apa nih, ya kan? Mungkin Mas Raja kenal dengan orang-orang hebat, bagus. Tetapi kita mau apa nih setelah itu? Apa yang kita mau lakukan? Nah, di sini kita harus punya ide. Kita munculkan idenya, misalnya, oh kita mau bisnis, oh kita mau kerjasama, oh mau ekspor impor. Jadi disitulah kreativitas itu harus muncul, begitu teman-teman. Jadi bisa dibilang juga bahwa kreativitas itu juga bisa ter-challenge munculnya ketika kita berrelasi dengan teman-teman dari berbagai negara tadi, Mas ya. Mungkin melihat keunikan mereka begitu ya. Wow, luar biasa. Jadi sahabat literasi, kita sudah dengar tadi sedikit waktu kita gunakan untuk tanda petik ya, menimba ilmu dari Mas Vero. Karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi kami di
podcast ini, informasi yang kita sampaikan itu memang mungkin ada sebagian orang merasa, aduh kok cuma itu aja sih, tapi bagi kami ini satu hal yang berarti sekali, karena setelah ini kita nanti akan ada bagian-bagian lain akan memperdalam. Misalnya barangkali bersama literasi nanti ingin dapatkan semacam mentoring untuk bisa mendapatkan beasiswa, kami juga akan mencoba memfasilitasi itu. Karena itu silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, apa yang menjadi pesan-pesan Anda, silakan sampaikan ke nomor dan juga medsos di bawah ini, dan kami dorong Anda untuk bisa subscribe dan share ke sebanyak mungkin teman-teman supaya banyak lagi orang dapat informasi yang lebih baik. Oke, terima kasih Mas Vero untuk ilmunya. Ini luar biasa. Terima kasih Mas Raja sudah diizinkan sharing di sini, jadi bisa ngasih manfaat buat yang lain. Ya, kami berharap apa yang Mas Vero sampaikan itu menjadi berkah bagi teman-teman, karena sedikit pun yang kita sajikan itu kalau kita kerjakan dengan tulus itu pasti membawa manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sahabat literasi, saya Raja Nepi Tupulu, pamit undur, salam sehat. Another summer day is come gone away. In Paris and Rome, but wanna go home.